ada cerita di dalam cerita yang bisa bikin gue nyangkut banget sama ceritanya. Gak ngerti ya? Kenalin manga yang judulnya Akane Banashi dan bagaimana mereka itu jenius banget dalam hal karakter dan kepenulisan ceritanya. Beberapa chapter terbaru itu bikin gue kagum banget sama kehebatannya Yuki Suenaga dan Takamasa Moe dalam membuat manga. Mulai dari chapter 111-an misalnya. Ada seorang karakter yang bernama Maikeru Arakawa. Dia ini seorang rakugoka dari 4 sekolah rakugo terbesar di Jepang. Oh iya, rakugo itu kayak seni pertunjukan yang membawakan cerita rakyat Jepang di atas panggung. Nah, ceritanya dia lagi mau ngambil ujian untuk naik tingkat nih dari rakugoka junior ke rakugoka yang senior. Atau sebutan lainnya dalam dunia rakugoka, dia ini naik ranknya menjadi shinuchi. Tapi untuk bisa naik tingkat jadi seorang shinuchi, dia itu harus diakui 4 master dari sekolah-sekolah tersebut. Ini nggak mudah. Ditambah adanya kelicikan dari manusia yang mirip rakun banget ini menyabotase performance-nya di atas panggung. Yang nonton nih, karena dibuka buat umum, moodnya sampai hilang. Dan master-master lainnya pun jadi nggak tertarik gitu. Tapi si Maikeru ini nggak kehilangan akal. Dia buka penampilannya dengan banyak guyonan dan gestur yang lucu-lucu. Namun tetap aja karena sabotase tadi, penonton jadi ragu-ragu bahkan untuk pengen ketawa aja tuh kayaknya nggak enak gitu. Disinilah bagaimana kejeniusannya Yuki Suenaga dan Takamasa Moe merancang sebuah bagian dalam karakter development. Ceritanya dibuat seolah-olah Maikeru udah kehilangan cara lagi buat menyelamatkan penampilannya. Tapi tiba-tiba si Maikeru berubah dramatis 180 derajat. Pembawaannya jadi lebih serius, emosional, menyesuaikan dengan cerita rakyat yang lagi dibawain sama dia. Cerita tentang seorang tuan muda dari keluarga yang kaya raya. Tapi tuan muda tersebut menjalani kehidupannya dengan sembarangan dan keluarganya khawatir dia jadi contoh yang buruk. Akhirnya si tuan muda ini dihukum, gak boleh keluar dari sebuah gudang selama 100 hari. Singkat cerita, 100 hari tersebut ternyata berhasil membuat si tuan muda ini mikir dan akhirnya berubah. Tapi sebentar, tragisnya belum selesai sampai di sana. Selama 100 hari tersebut, ia selalu mendapatkan surat dari seorang wanita penghibur yang selalu dia sambangin setiap harinya waktu masih hidup sembarangan, hingga ia menemukan kabar bahwa wanita penghibur tersebut telah wafat dan menunggu tuan muda kembali ke tempatnya selama 100 hari. Sedih banget. Lewat kisah tuan muda yang dibawain sama Maikeru Arakawa ini, gua sebagai seorang pembaca cerita gak habis pikir. Gue dibuat seneng, dibuat gelisah, dibuat marah, sampai akhirnya dibuat nangis juga. Kekaguman gue kepada tidak hanya autor Akane Banashi, Yuki Suenaga dan Takamasa Moe, namun juga kepada manga pada umumnya itu udah melampaui batas. Perubahan ekspresi wajah, gestur, dan yang paling penting kepenulisan cerita yang seringkali dalam kehidupan sehari-hari itu dianggap gak penting, padahal punya impact yang gila banget. Dari kisah seseorang, kita dikisahkan lagi soal kehidupan, motivasi, naik turunnya perjuangan yang getir tapi manis pada akhirnya. Dan poin yang paling penting, bisa dibaca, gak berat sama sekali. Kayak gue gak puyeng dan gak harus mikir berat. Gokil. Ini sih harus gue akuin contoh terbaik dari bagaimana kalau sisi kepenulisan cerita dikasih treatment yang sama kayak sisi visualnya manga. Take notes ya teman-teman perancang cerita ataupun ilustrator komik maupun manga. Bikin karya yang terbaik.